Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah. Selamat datang kembali di Mr. Code Channel. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan cara sersan serius tapi santai. Kali ini kita akan lihat kebohongan seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz ahli hadis ini dari kaum Wahabi terutama teman-teman ya. Kita langsung cek aja ke TKP. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang sering dibaca ketika kita duduk di antara dua sujud di waktu salat, kita membaca Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, tetapi para ulama menilai hadis ini lemah. Kenapa? Karena di dalam syaratnya pertama ada seorang rawi yang bernama Kamil ibni Ala. Kamil ibni Ala di sini tafarrud sendirian dalam meriwayatkan hadis, sehingga para ulama mengatakan hadisnya lemah. Dan juga Kamil bin Ala seorang rawi yang tidak kuat dalam periwayatan hadis. Dikatakan oleh Imam Nasai laisa bil qawi fil hadis, bukan orang yang kuat dalam periwayatan hadis. Yang kedua juga Kamil ibni Ala ini menyelisih rawi-rawi yang lain, karena hadis ini berporos pada seorang rawi yang bernama Habib bin Abi Thabit. Habib bin Abi Thabit memiliki murid-murid yang thiqah terpercaya seperti Sufyan Ats-Tsauri dan Husain bin Abdurrahman. Ketika meriwayatkan hadis ini tidak menyebutkan doa ini. Mereka hanya menyebutkan cerita bermalamnya Abdullah bin Abbas di rumah bibinya Maimunah. Tidak menyebutkan doa duduk di atas dua sujud di waktu salat. Tetapi Kamil ibni Ala ketika mereka hadis ini dari Habib bin Abi Thabit menyebutkan tambahan ini. Oleh karena itu riwayat ini riwayat yang lemah. Adapun riwayat yang paling bagus dalam duduk di antara dua sujud, doanya adalah kita mengucapkan Rabbighfirli sebagaimana dalam hadis Hudzaifah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hadis di sini secara ringkas. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah dari Hudzaifah. Bunyi hadisnya sesuai dengan yang dikatakan Ustaz tadi, yaitu Rabbighfirli dan Rabbighfirli. Lalu yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas dengan kalimat Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Hanya saja Ustaz tadi mengatakan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi di sini adalah dari Imam Abu Dawud ya. Lalu hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan kalimat wajburni sebagai ganti dari wa'afini. Kita boleh memakai doa ini di antara dua sujud ini, memakai salah satunya atau digabung dua-duanya, tidak apa-apa. Baik, sekarang kita akan telusuri hadis ini lebih detail lagi. Hadis yang pertama yang mengatakan doa Rabbighfirli, kesimpulan hadis adalah sahih. Perawinya adalah Hudzaifah bin Al-Yaman. Lalu dinarasikan oleh Albani. Dan asal hadis ini dari Irwaul Ghalil, halaman atau nomor 335, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dan lafadz ini adalah dari beliau. Kemudian diriwayatkan juga oleh An-Nasai dengan lafadz yang lebih lengkap. Dan asal dari hadis ini adalah di dalam kitab Muslim nomor 772. Hadis yang kedua mengatakan bahwasanya Rasulullah setiap sholat malam, setiap duduk di antara dua sujud, beliau membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, lalu dinarasikan oleh Albani. Asal kitabnya adalah asal lafadz ini diambil dari kitab Sahih Ibnu Majah nomor 740. Kemudian kesimpulan hukum hadisnya adalah sahih ya. Jadi bertentangan dengan apa yang dikatakan Ustaz tadi yang mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif. Takhrij hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah nomor 898 dan lafadznya atau redaksinya dari Ibnu Majah. Kemudian hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud halaman atau nomor 850 dan Tirmidzi nomor 284 dengan perbedaan redaksi yang sangat kecil. Secara keseluruhan hadisnya seperti ini. Kami diajarkan oleh Nabi sholat, lalu sunnah-sunnahnya sholat dan tata keramanya sholat. Lalu Nabi juga mengajari kami apa yang diucapkan di setiap rukun, di setiap duduk di dalam sholat. Termasuk juga doa ketika duduk di antara dua sujud dengan lafaz Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni dan warfa'ni. Lalu
Ada juga riwayat-riwayat yang banyak mengenai hadis ini yang berbeda dalam redaksinya dengan perbedaan yang banyak juga, tapi tidak bertentangan. Intinya rangkuman dari redaksi doa-doa ini mempunyai 7 lafaz, yaitu Allahumma gfirli, yang kedua warhamni, kemudian yang ketiga wa'afini, yang keempat wajiburni, yang kelima warfa'ni, lalu yang keenam wahdini, dan yang ketujuh adalah warzuqni. Lalu si Ustadz tadi menyinggung nama dari seorang rawi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata dia ya. Padahal di teks-teks atau di takhrij hadis tidak menyebutkan Imam Ahmad sama sekali. Beberapa hadis itu diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah ya. Tidak menyebutkan Imam Ahmad, tapi Ustadz tadi menyebutkan Imam Ahmad dan menyebutkan satu rawi yang bernama Kamil bin Ala. Jadi Kamil bin Ala ini menurut dia adalah orang yang lemah hafalannya, orang yang tidak bisa diterima hadisnya. Baik, kita telusuri saja ya. Ini Imam Kamil bin Ala At-Tamimi As-Sa'di, atau dikenal dengan Abul Ala, atau biasa juga dipanggil Abu Abdullah Al-Kufi. Baik, kita telusuri. Qala Abu Bakrin bin Abi Khaisamah an Yahya bin Muayyan, bahwasanya Kamil bin Ala adalah seorang yang sikoh. Lalu siapakah Abu Bakar bin Abi Khaisamah ini? Kita cek apakah bisa dipertanggungjawabkan pendapatnya mengenai kesikohan Kamil bin Ala ini. Abu Bakar bin Abi Khaisamah adalah seorang perawi hadis yang dikenal juga dengan nama Abu Bakar bin Abi Khaisamah Zuhair bin Harb bin Nasai. Ia adalah seorang perawi yang terpercaya, meriwayatkan banyak hadis dari berbagai perawi senior, dan hadis-hadisnya diriwayatkan oleh perawi-perawi terkemuka lainnya. Beberapa informasi terkait Abu Bakar bin Abi Khaisamah, nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abi Khaisamah Zuhair bin Harb An-Nasai. Asal negaranya adalah An-Nasai, sebuah kota di wilayah Persia, Khurasan ya. Periwayat hadis, ia dikenal sebagai seorang perawi hadis yang terpercaya dan meriwayatkan hadis dari berbagai perawi senior seperti Yahya bin Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, dan lain-lain. Kemudian hadis-hadisnya diriwayatkan oleh perawi-perawi termuka seperti Bukhari dan Muslim. Kemudian kredibilitasnya, ia termasuk dalam perawi yang memiliki kredibilitas tinggi dalam meriwayatkan hadis. Lalu Ustaz tadi bagaimana? Ustaz tadi menjelaskan bahwasanya dia menyimpulkan bahwasanya Kamil bin Ala adalah seorang yang lemah hafalannya atau tidak bisa diterima menurut pendapat Imam An-Nasai. Wa qala An-Nasai laisa bil qawi. Betul ya. Imam Nasai berpendapat bahwasanya Al-Kamil bin Ala ini bukan seorang yang kuat hafalannya. Tapi Ustaz tadi hanya berhenti di situ, tidak diteruskan. Padahal Imam Nasai menjelaskan lebih lanjut. Wa qala fi maudhin akhar laisa bihi ba'sun. Kamil bin Ala ini laisa bihi ba'sun, tidak apa-apa mengambil hadis dari dia. Seperti itu teman-teman ya. Ini yang tidak disampaikan oleh si Ustaz tadi. Lalu siapa Imam An-Nasai? An-Nasai nama desanya sama ya dengan Imam Abu Bakar bin Khaisamah tadi. An-Nasai adalah nama suatu daerah di daerah Persia atau Khurasan. Nama lengkap Imam An-Nasai adalah Abu Abdirrahman. Nama lengkap Imam An-Nasai adalah Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Mahar bin Sinan An-Nasai. Jadi dua-duanya Imam Abu Bakar bin Abu Khaisamah dan Imam An-Nasai ini dua-duanya berasal dari Persia atau sekarang itu Iran, teman-teman. Lalu pendapat ketiga mengenai Kamil bin Ala ini datang dari Abu Ahmad bin Adi. Dia berkata, "Ra'aitu fi ba'd riwayatihi asya'un ankartuha wa arju annahu la ba'sa bihi." Aku melihat di sebagian riwayat-riwayatnya beberapa perkara yang aku ingkari. Menurut Abu Ahmad bin Adi ini ya, tentang riwayat-riwayat dari Kamil bin Ala. Menurut Imam Abu Ahmad bin Adi ini ya, terhadap riwayat-riwayat yang datang dari Kamil bin Al-Ala. Wa arju annahu la ba'sa bihi, dan aku berharap itu tidak ada masalah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak ada narasi-narasi atau redaksi yang menjelaskan dari ulama-ulama ahli hadis yang mengatakan bahwasanya Imam Kamil bin Ala ini lemah hafalannya secara mutlak ya. Oke, itu
tentang doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Lalu bagaimana dengan doa yang kita lakukan yang menambahkan wa'afini wa'fu anni? Kita lihat saja di redaksinya Bin Baz saja teman-teman ya. Kalau untuk redaksi atau referensi dari kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak perlu mencarinya lagi karena kita kan pelaku. Kita menguatkan pendapat kita menguatkan amaliyah yang kita lakukan dengan pendapatnya Wahabi. Apakah Wahabi juga mempermasalahkan wafan itu sebagaimana umumnya Ustaz-Ustaz Wahabi Indonesia marah mempermasalahkannya? Kita cek saja pendapat Bin Baz. Wa idza qala Allahumma ighfirli wa li walidayya au Allahumma ighfirli walil muslimin au Allahumma aslih wulatu amrina ma na'lamu fiha mahdhuran. Ketika dia duduk di antara dua sujud dengan tambahan Allahumma firli wali walidayya atau Allahumma firli walil muslimin atau Allahumma aslih ulatu amrina. Bin Baz tidak mengetahui bahwasanya itu dilarang. Karena sebenarnya duduk di antara dua sujud itu memang tempatnya doa. Bahkan Nabi pun berlama-lama ketika melakukan duduk di antara dua sujud. Walaupun memperbanyak doa Rabbighfirli saja, di dalam hal ini itu lebih utama. Oke, itu saja dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas supportnya. Mohon maaf jika saya tidak bisa membalas komen untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.